Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Setiani, NPM 181110600462, mahasiswa pendidikan biologi kelas G, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kurikulum. Kurikulum adalah suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar yang diprogramkan, dirancangkan, dan direncanakan berdasarkan norma-norma yang berlaku dan dijadikan sebagai pedoman pada saat proses pembelajaran guna mencapai tujuan dari pendidikan. Kurikulum dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada Separate Subject Curriculum, yang kedua ada Correlated Curriculum, dan yang ketiga ada Integrated Curriculum. Separate Subject Curriculum adalah jenis kurikulum dengan mata pelajaran yang terpisah-pisah. Istilah lain dari kurikulum ini ialah kurikulum mata pelajaran yang terpisah atau tidak menyatu satu dengan yang lainnya, karena mata penyusunannya didasarkan oleh kebudayaan dan pengalaman manusia saja. Lalu, disederhanakan dan disusun secara logis, kemudian disajikan sesuai dengan umur dan perkembangan peserta didik. Pengetahuan yang diperoleh oleh peserta didik dengan menggunakan jenis kurikulum ini hanya berupa pengalaman-pengalaman manusia di masa lampau saja. Jadi, sifat dari kurikulum ini hanya menopangkan peserta didik untuk menghafal dan mengingat saja. Tidak ada unsur membimbing anak untuk menyelidiki dan menyukai pengetahuan yang telah diperoleh untuk kemajuan. Untuk kelebihannya, bahan pelajaran yang disajikan secara logis, sistematis, dan berkesinambungan. Kurikulum seperti ini mudah untuk direncanakan dan dilaksanakan, dan juga memudahkan guru sebagai pelaksana kurikulum tersebut. Sedangkan untuk kekurangannya, perkembangan anak atau peserta didik menjadi tidak harmonis, cenderung statis atau terlalu ketinggalan zaman, dan juga kurang memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi anak secara faktual dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, correlated curriculum atau kurikulum korelasi. Kurikulum ini maksudnya ialah mata pelajaran yang masih ada kaitannya dijadikan menjadi satu atau penyajiannya secara utuh atau tidak terpisah-pisah seperti kurikulum sebelumnya. Kelebihannya, terdapat korelasi antar mata pelajaran yang masih berhubungan untuk membulatkan sebuah pengalaman yang didapatkan dari pengetahuan yang sudah diajarkan oleh peserta pendidik kepada peserta didik. Korelasi antar mata pelajaran menyebabkan peserta didik dapat menerapkan pengetahuannya secara fungsional. Bahan pelajaran akan lebih mudah dipahami. Murid yang akan mempelajari mata pelajaran tersebut akan bertambah. Kekurangannya ialah jika suatu mata pelajaran digabungkan, maka pendalaman materi tidak akan terjadi secara sempurna atau hanya dasar-dasar saja. Integrated Curriculum, di mana pada kurikulum ini mata pelajaran disajikan dengan cara terpadu. Ilmu pengetahuan sosial merupakan gabungan dari mata pelajaran geografi, sejarah, dan sosiologi. Kurikulum ini, mata pelajaran yang dipelajari akan saling berkaitan dengan satu sama lain. Adanya hubungan erat antara sekolah dan masyarakat. Dan yang ketiga, dengan teori belajar yang berdasarkan dengan kesanggupan, kematangan, dan pengalaman peserta didik. Di sini, kekurangannya ialah bahan yang disajikan tidak logis dan sistematis. Pelaksanaannya, kurikulum ini termasuk sangat repot dan sangat tidak mungkin untuk melakukan ujian umum. Kemudian ada faktor-faktor dalam organisasi kurikulum. Yang pertama ada skop atau ruang lingkup, berkenaan dengan ruang lingkup tentang kurikulum dan bahan yang akan diliputi. Lalu yang kedua ada sequence atau urutan. Di sini pengurutan bahan bertujuan agar proses pembelajaran terjadi dengan baik dan sistematis. Sequence di sini meliputi dua hal. Yang pertama ada isi atau bahan pelajaran, dan yang kedua ada peserta didik yang akan menerima pelajaran tersebut. Juga ada kontinuitas. Kontinuitas dimaksud ialah bahan pelajaran yang akan dipelajari harus selalu meningkat kedalaman materinya dan keleluasaan materi. Ada integrasi.
Yang dimaksud ialah adanya fokus pada bahan pelajaran yang berkaitan dengan konsep dan prinsip masalah. Ada keseimbangan. Keseimbangan di sini diambil dari dua sudut pandang, di mana yang pertama kita mengambil sudut pandang dari proses belajar dan yang kedua dari apa yang dipelajari. Distribusi waktu. Dalam satu tahun, berapa kali kita akan mendapat mata pelajaran tersebut? Misal dalam 1 minggu 2 kali, dan menentukan berapa lama waktu yang akan digunakan dalam proses pembelajaran tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.